Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Jadikan dirimu orang yang selalu mengambil faidah dengan bertambahnya ilmu dalam setiap hari, ya. Menjadikan diri yang selalu mencari tambahan dalam setiap hari. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Bendino nambah ilmu. Asyaallah. Wasbah fi bukhuril fawaidi. Ya. Dan jegura, berenanglah kalian fi bukhuril fawaidi ing dalam samudrane pira-pira faedah. Artinya nek golek ilmu jangan tanggung-tanggung, ibaratnya seperti orang yang berenang dalam lautan. Lautan apa? Samudra apa? Samudra kemanfaatan, kefaedahan yang penuh dengan faedah atau manfaat. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi. Ya, kemarin sudah yang dijelaskan. Sekarang beranjak pada syair, pada kalimat tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi. Tafaqquh, belajar ilmu fikih sapa sira. Belajarlah kalian terhadap ilmu fikih, pelajari ilmu fikih. Fa innal fiqha maka sak temene ilmu fikih iku afdal qaidi, utama-utamane tuntunan. Ya, utama-utamane penuntun atau tuntunan. Tuntunan yang bisa menuntun ilal birri maring keapian, wa taqwa lan ketakwaan. Wa adal qasidi lan lurus jejeg-jejege penuntun. Ya. Petunjuk lurus-lurus ya adal ini lebih jejeg apa jejeg itu apa boleh? Apa jejeg itu? Lurus. Ya, tegak, lebih kokohnya pegangan ya. Pegangan yang bisa dibuat pegangan yang bisa kokoh. Belajar ilmu fikih ini penting. Kalau bahasa yang tafaqquh ini pinter sapa sira fa innal fiqha, mongko pinter ilmu fikih gitu maksudnya ya. Pelajarilah ilmu fikih karena sesungguhnya ilmu fikih ini merupakan sesuatu yang lebih utama di antara beberapa ilmu. Karena ilmu fikih ini memang bisa menuntun kita untuk menjadi baik dan menjadi orang baik dan orang yang bertakwa. Ya. Fikih sendiri ini merupakan ilmu, disiplin ilmu yang menjabarkan dari ilmu-ilmu dasar ya. Ilmu dasar. Ada usul fikih yang lebih kepada syariat, pada aturan. Ilmu fikih ini ilmu yang kemudian bisa mengembangkan daripada logika kita terhadap logika agama.
logika kita terhadap logika agama. Apakah agama itu ada logikanya? Ya. Agama di samping ada keimanan, di situ ada logika. Ya. Ada logika. Nah, letak ilmu fikih ini sangat berkaitan dengan membahas tentang apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat ya atau ayat-ayat ya yang di dalamnya ada kalimat yang bermakna mutasyabihat. Mutasyabihat. Dan juga yang muhkamat ya, yang muhkamat. Yang bisa dimasuki wilayah ya, wilayah yang bisa dimasuki oleh pemikiran logika agama logika ya atau fikih itu lebihnya kepada satu yang mutasyabih. Kalau yang mutasyabihat ini akan melibatkan orang ahli tafsir, mufassirin. Ya. Kalau yang muhkamat ini masih juga melibatkan mufassirin tapi tidak terlalu dalam. Karena dari sisi pengetahuan dari agama, makna daripada ayat atau kalimat yang muhkamat itu jelas. Jelas. Ya. Jelas. Ilmu fikih ini akan membicarakan ya sesuatu yang mana sesuatu ini akan menjadi buah atau memungkinkan berbeda pemahaman, berbeda pemikiran dari orang-orang atau individu-individu di dalam memahami agama. Khususnya di bidang syariat. Ya. Bidang syariat. Karena kita bicara agama itu, bicara din itu adalah bicara agama. Bicara agama berarti bicara peraturan. Karena di dalam agama itu ada aturan. Nah, aturan inilah yang digarap oleh fikih yang masuk dalam wilayah pemahaman ilmu fikih. Aturan. Ya. Maka di sini di dalam pemahaman dan cara memahami ilmu fikih ada potensi-potensi yang berbeda pandangan, ya sudut pandang seseorang ahli di dalam fikih itu dalam melihat satu permasalahan di dalam masalah agama. Ya, contoh yang sederhana kayak menentukan puasa. Kita lihat ada kelompok besar di situ, ada yang utama hanya menempatkan cara dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal dengan melihat hilal. Ya. Katakan hilal.
ru'yatul hilal. Begitu dia melihat tanggal, melihat bulan, berarti itu tanggal untuk memasuki bulan Ramadan atau bulan Syawal. Ada satu kelompok yang mengedepankan hisab. Hitung. Ya. Kedua-duanya sebenarnya ada hadisnya. Permasalahannya ini sebenarnya yang lebih utama itu ru'yah dulu atau hisab dulu. Ru'yah dulu atau hisab dulu. Dulu di antara dua ya sudut pandang yang diwakili oleh ulama-ulama tertentu ini bersikeras. Wong nek wis hisab, wong nek ru'yat gak ngitungno hisab. Gitu. Yang ahli hisab tetap memperhitungkan hisab. Karena masih melihat tentang yang namanya bulan, tanggal itu diperhitungkan masih berapa derajat, derajatnya ya. Ketinggiannya sampai di sini bisa baru dihitung hari atau seperti apa gitu. Nah, satu contoh. Terus lagi yang ini yang dasar yang apa itu yang populer saja ya, yang berkaitan dengan masalah fikih lagi. Tentang kunut ya. Jumlah rakaat tarawih, tentang ucapan niat, ini masih sampai sekarang itu, sampai sekarang. Dalilnya ada semua, dalilnya ada, mereka punya dalil-dalil semuanya, mereka punya dalil. Nah, ini apa itu domainnya domain fikih, maka pentingnya di sini kita di dalam mazhab fikih kita juga ada mazhab besar ya, di mana imamnya kita tahu yang populer adalah Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ya. Dan keempatnya ini berkaitan sebenarnya ya antara guru dan murid. Guru dan murid. Sehingga ketika kita bersikap dan ketika beliau bersikap saling beradu argumentasi dalam sudut pandang beliau itu, beliau ini tidak menetapkan siapa yang terbenar di antara mereka semua. Ya. Beliau memberi kesempatan kepada pendapat yang lainnya yang mungkin lebih benar daripada pendapat dia. Ini yang bagus seperti itu, ya, yang bagus seperti itu. Jadi kalau masuk sudah masuk dalam lingkungan fikih, ini potensi debatable itu sudah biasa. Ya. Sehingga banyak orang yang mendefinisikan ya bahwa fikih ini merupakan sudut pandang dalam konteks aplikatif ya, aplikatif, pelaksanaan terhadap ajaran atau syariat yang ada. Ya. Karena sesungguhnya di dalam agama, aturan di dalam agama itu ada konteksnya idza mastata'tum. Ya. Ketika kalian mampu, ketika kalian bisa, maka hukumnya yang harus boleh, harus wajib misalnya ya. Tapi kalau suatu saat orang itu tidak masuk dalam kategori mastati, orang yang mampu, maka orang ini
bisa mendapatkan opsi-opsi hukum, ya, dari wajib menjadi tidak wajib. Ya. Atau sudut pandang seseorang dalam menikah. Nikah ini mendapat posisi 5. Bisa halal, bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah. Ya, tergantung dari individu orang itu. Nikah, ya, bagi orang tertentu bisa menjadi wajib, bagi orang tertentu bisa menjadi sunnah, bagi orang tertentu bisa menjadi mubah, bagi orang tertentu bisa menjadi makruh, bagi orang tertentu bisa menjadi haram. Ya. Yang bisa seperti ini ahli-ahli fikih. Ahli fikih. Jadi fikih ini masuk dalam setiap lintasan aktivitas kita. Sehari sampai apa itu kita bangun tidur melakukan ibadah, ya, yang punya nilai potensi-potensi ibadah, ya. Dari kita mulai berwudu, cara wudu seperti apa, ya, yang baik bagaimana, terus kita sholat, sampai kita mencari hidup dengan cara berdagang, sampai kita bergaul, sampai kita menikah, ya, ini diatur dalam ilmu fikih. Fikih, ya, syariat, sebab aturan ini syariat, maka syariat itu lewat ilmu fikih. Aturan agama itu adalah aturan. Ngono le. Allah, masya Allah, dagang yang ngono. Kadang-kadang memang situasi keadaan zaman ini adalah sangat menentukan dari pola, ya, atau gaya hidup yang berbeda. Yang berbeda. Setiap zaman. Dulu kebiasaan orang berdagang harus dan biasa bertemu langsung antara penjual dan pembeli di satu tempat. Ya. Kemudian perkembangan zaman mengarah pada perkembangan teknologi, ya. Orang bisa melakukan kontak bisnis, ya, tanpa harus bisa ketemu. Tanpa harus ketemu langsung. Lewat online, ya. Dulu lewat telepon-teleponan. Ya, contoh lewat fax, ya. Sekarang lebih canggih lagi. Telepon-teleponan langsung bisa ngomong saat ini juga dan barang bisa dilihat sekarang juga, video call. Video call. Nah, hal yang kemudian berubah seperti ini juga mengandung konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum. Apakah dengan cara yang seperti ini, orang dengan bisa melihat barang tanpa harus satu tempat, bolehkah melakukan jual beli? Loh, kan gitu. Ya, jual beli. Sekarang semua serba e-banking, ya, e-sport, apa lagi? Serba semua, elektronik sport, elektronik banking, elektronik apa itu, macam-macam semua saat ini, ya. Mobil, ya, kabeh. Masya Allah. Nah, ini di sini dituntut, ya, generasi Muslim ini untuk belajar berkembang sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Nah, dalam konteks yang seperti ini ada sesuatu yang bisa, ya, yang bisa
dalam kita beragama ya yang bisa dilibatkan atau kita ikutkan dengan pola perkembangan zaman yang ada ya, dan ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Ya. Misalnya apa? Kalau boleh itu, yang tidak boleh itu apabila dilakukan akan berdampak pada apa itu hilangnya nilai-nilai kesakralan, ya, sakralan. No. Misalnya apa yang tidak boleh? Haji, haji. Haji atau lempar jumrah itu tidak boleh lewat video call. Pas video call, ya. Orang kayak apa itu e-sport misalnya. Sekarang main sepak bola, atlet e-sport, jadi bal-balan lewat internet. Kalau dagang bisa, ya. Tapi kalau urusan dengan haji, misalnya orang datang, orang wukuf, ya wukuf di Arafah misalnya. Kemudian dia nggak datang, cuma video call-nya dia difilmkan, aku wukuf Pak, titip fotoku ya, gambarnya taruh di sana, nggak bisa. Wukuf ya, nggak bisa. Ono sing jadi wakil, ono sing nggak bisa. Ya, wukuf di Arafah harus orangnya, nggak boleh gambarnya, nggak oleh. Harus digambarkan. Ya. Ya itu kan ada haji apa itu haji badal. Batal haji. Orang batal haji itu nek wong wis mati. Wong wis mati. Batal haji. Itu harus dilakukan oleh yang badali. Seandainya ada yang membolehkan sekarang orang yang lemah fisiknya boleh melakukan batal haji. Batal haji seandainya itu harus dilakukan penuh oleh orang yang wakili. Tidak bisa terusan foto itu didekek terus melok jumrah, melok wukuf gak iso. Kan gitu. Yo. Masya Allah. Banyak hal. Ada sesuatu yang bisa ya ditransformasikan lewat teknologi yang ada zaman yang sesuai dengan zamannya, ada yang tetap tidak bisa yang harus dihadirkan oleh fisik ya, orang yang tapi memang asiknya ilmu fikih begitu ya, asiknya ilmu fikih itu di situ, ada keasikan, ada menyebabkan orang untuk melakukan istihad, maka ada ulama yang mengatakan istihadnya ya mujtahid istihad dalam ilmu berfikih dia kalau salah itu ganjaran siji. Kalau salah. Ya. Tapi syarat untuk beristihad itu harus dipenuhi dulu. Tidak semua orang boleh beristihad. Ya. Yang satu punya kemapanan, keilmuan, ya. Punya pemahaman keagamaan, ilmunya cukup untuk menjadi seorang mujtahid untuk dalam satu urusan ibadah dalam berfikih itu bisa. Nek koyok Malik ya hadis saya gak hafal, Quran saya gak paham, terus istihad ya istihad misalnya, dia nggak puasa. Istihad. Kenapa Bapak saya beristihad untuk tidak berpuasa? Boleh kalau saya tidur ya. Kemudian saya dalam kondisi lemah. Terus saya lihat di dalam sisi saya itu ada unsur yang dimana kalau saya bangun, kalau enggak makan, ini saya lemes. Kalau saya lemes, saya khawatir. Saya nanti tidak bisa melanjutkan kehidupan hari besoknya. Maka saya boleh tidak puasa. Istihati dewe. Diukur-ukur dewe. Ya, wong nek rumoso awake lemes, khawatir mati oleh gak poso tinggal bayar fidyah. Ngono tok.
Kayak gati gampang-gampang no dewi gak oleh. Ya. Ya. Istihad dewi ketemu wong wedok, ya. Ketemu orang laki, ketemu orang perempuan. Terus tiba-tiba ditarik orang perempuan itu, dikasih uang langsung diajak amar. Loh ini kamu kok sama siapa itu? Itu istri saya. Loh kapan kamu nikah? Tadi ketemu terus saya kan daripada saya zina, saya kasih uang langsung saya ajak nikah. Loh dikatakan dia, loh kok boleh gitu? Ya daripada zina itu kan saya sudah melakukan, saya kasih mahar dulu. Ya beda kalau orang zina itu bayarnya orang apa itu melacur, bayarin nangguri kita kayak duit sih, tak kayak mahar, tak lamar-lamar dewi, tak kayak mahar langsung tak rabi daripada zina. Nah, saksinya apa? Saksinya malaikat. Nah, kok bisa gitu? Karena orang di sini nggak ada yang bisa diajak bersaksi. Ada orang tapi tidak seiman, nggak bisa jadi saksi. Akhirnya saya ngambil saksi malaikat. Tidak. Ya asal-asal ini, dia masya Allah. Ya, Allah masya Allah. Ya, belajar ilmu fikih itu penting. Belajar ilmu fikih itu penting. Maka ketika belajar ilmu fikih seseorang, orang itu tidak akan gampang mengkafirkan orang. Ya, gak gampang nyalahno wong. Gak gampang nyalahkan orang. Karena memang dalam ilmu fikih itu potensi berbeda itu biasa. Ya, potensi berbeda itu biasa. Ya. Allah masya Allah. Maka ada yang mengatakan maka di sini perlunya bermadhab, bermadhab. Tinggal kamu suka. Makanya untuk tahu mazhab ini apa yang diajarkan kita harus belajar membaca. Ya, oh mazhab Syafi'i gini, mazhab Hambali gini, mazhab Hanafi gini, mazhab Maliki gini. Ya. Ini mazhabnya Ahlussunnah, itu yang terbesar itu 4 itu. Padahal di luar itu ada mazhab-mazhab lain. Ya. Mazhab lain. Belum lagi mazhabnya Syiah yang ada banyak mazhab-mazhab juga. Ya. Dengan kita bermazhab itu kita bisa kalau dalam bahasanya kita mendapat lisensi untuk melakukan apa itu peradaban beragama kita. Kenapa? Karena ada aliran, ada mazhab, ada apa itu arus yang sudah memiliki legitimasi di dalam pelaksanaan agama, syariat dalam beragama. Oleh dan mazhab dhewe apa nglakoni mazhab dhewe. Dalam satu sisi saya ikut Maliki, ya. Dalam satu sisi satu saat ikut Hambali, satu saat ikut Imam Syafi'i, ini misalnya ya. Masya Allah, nah campur-campur ya apa? Ya, saya kira kok kadang misalnya nek pas niat maca bismillah, mau waktu maghrib maca bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu Syafi'i. Ya. Subuh gak atik kunut. Itu Imam Maliki. Ya. Ya, kalau misalnya begitu boleh enggak? Kalau paham kita ya. Paham kita selama kamu menyadari paham itu ya. Kalau untuk etika bermadzhab tidak boleh. Tidak boleh. Dalam etika bermadzhab. Kalau kamu sudah masuk dari golongan orang ini tidak boleh masuk ikuti permainan orang golong ngono loh. Istilahnya kamu kalau sudah masuk partai ini jangan pakai seragamnya partai yang lain. Kalau pinjam misalnya yang sering terjadi orang-orang mazhab Syafi'i ketika umroh, ketika di Mekah, ya banyak menggunakan mazhab Maliki. Karena Imam Syafi'i itu kalau orang
bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya atau bersentuhan kulit dengan wanita, ya, laki-laki dengan wanita atau sebaliknya, ini membatal wudhu. Tapi ketika orang itu tawaf, yang tidak memungkinkan orang itu tidak dese-desean. Lalu apa carane? Enggak bersentuhan, apa mungkin tidak bersentuhan? Enggak mungkin. Kalau pas rame ngono enggak mungkin. Lah terus nek desekan ya apa ora batal? Ya ikut madzhab Maliki. Madzhab Maliki. Boleh ya. Dengan kasus yang seperti itu tampaknya orang maca bismillah ya dibanterno. Yang jelas apa itu madzhab Imam Syafi'i, tapi subuh gak kunut. Boleh. Ya, lihat situasinya kalau saya gitu. Lihat situasinya. Lihat situasinya. Ya, Masya Allah. Bagaimana kalau kita mau ngakui mazhab bersama? Loh, bener. Tong ATM aja bisa ATM bersama. Kita pas sekarang mazhab bersama. Mazhab bersama. Apakah itu merusak aturan? Ya, aturan dalam tatanan bermadzhab. Tapi kalau lihat dari sisi perkembangan yang kontemporer seperti ini kayaknya boleh-boleh saja, enggak masalah. Ya. Artinya apa? Kamu pakai kunut enggak masalah, enggak pakai kunut enggak masalah. Yang penting sholat. Ngono lho. Awakmu subuhan gawe kunut yo gak apa-apa, yo gak gawe kunut yo gak apa-apa. Sing penting sholat. Nah, yang penting kan sholatnya, bukan soal kunutnya. Sing repot iku ya gak kunut, ya, ya gak subuhan. Repot kan itu. Gak kunut kenapa? Ya karena gak subuhan. Ya. Allah, hanya orang, tapi ketika ada fanatisme di dalam memahami mazhab itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Sehingga dalam pergolakan kemasyarakatan Indonesia sejak Indonesia merdeka, ya, sampai saat ini tidak pernah berhenti. Debat soal kunut dan tidak kunut itu. Gak mari-mari sampai saiki. Ya, gak selesai-selesai. Yang satu yang dipawangi oleh kalangan orang Muhammadiyah yang gak kunut, yang kunut oleh orang NU. Ini selalu dipilih, selalu saja muncul terus, dimunculkan. Padahal itu tidak aplikatif, tidak masalah. Mau kunut tidak masalah, kunut juga masalah. Hadisnya sama-sama bukan hadis. Ya. Karena dalam konsep pengambilan hukum kita orang Islam adalah ada asas apa? Ada berapa dalil? Nakli, dalil akli, ijma, dan qiyas. Ya, ada yang juga pakai qiyas. Ada yang tidak mau pakai qiyas. Ada yang nggak senang pakai qiyas. Qiyas itu menganalogikan satu hukum dengan yang belum ada dengan keadaan, dengan kebiasaan yang ada yang baru ini. Dikiaskan dengan yang sudah, kalau dalam bahasa hukum, jurisprudensi. Oh, yang kayak begini dulu ada begini, berarti begini tidak apa-apa. Qiyas. Ya. Ada yang hanya cuma Quran hadis. Quran hadis, kalau ada Quran hadis berarti bid'ah. Ya. Masya Allah. Ini ranah ilmu fikih. Ranah ilmu fikih. Makanya orang yang belajar ilmu fikih itu orang cerdas. Dan belajar ilmu fikih itu harus siap berbeda
siap melihat sesuatu yang pandangan berbeda dengan apa yang kamu baca. Gitu leh ya. Masya Allah. Ya. Nah ini konteks dalam hal memahami ilmu fikih ini harus diselaraskan dengan tujuan yaitu untuk mengarah kepada kebaikan dan ketakwaan. Belajar atau diskusi, debat, permasalahan dalam ilmu fikih ini gak oleh menang-menangan. Gak oleh menang-menangan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena bukan urusan tidak sama dengan urusan politik dan hajat-hajat dunia yang lain. Fikih ini adalah belajar ilmu tentang bagaimana seseorang ini melaksanakan kewajiban di dalam beragama. Ya. Carane nek arep poso sing apik sing bener ya apa, nek arep salat sing apik sing bener ya apa. Dan ibadah-ibadah yang lain yang bagus yang benar seperti apa. Ngono le, ya. Allah ilmu fikih ini aplikatif bukan masalah apa itu rohani. Tidak menyinggung masalah rohani. Tidak menyinggung masalah batin. Masalah batin ya, gak nyinggung. Ya. Ini masalah dohir kaitannya dengan ibadah-ibadah yang dohir. Itu fikih. Ya. Allah, Masya Allah. Belajar fikih ya. Belajar ilmu fikih. Biar tambah cerdas. Biar tambah cerdas. Karena di sini dikatakan huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Huwa ta ilmu fikih itu ilmul hadi ila sunanil huda. Ilmu atau pengetahuan yang menunjukkan ila sunanil huda maling dalane pira-pira pituduh. Ya. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu ya, disiplin ilmu yang menunjukkan kepada jalannya beberapa petunjuk ya. Berapa petunjuk. Wal ilmu nil hadi ila sunanil huda. Berarti banyak jalan. Banyak jalan. Untuk menuju kebaikan itu banyak jalan. Ya. Tapi untuk menuju satu jalan yang banyak itu perlu jalan yang tepat juga. Walaupun banyak jalan, banyak pilihan, tapi kalau kamu tidak punya ilmunya memilih, tetap akan salah dalam memilih. Bahkan tidak tahu cara memilih. Ya. Seperti kamu mau ke toko, ke pasar, di situ banyak toko. Banyak toko yang menjual banyak kebutuhan. Ya. Untuk sampai kepada toko yang kebutuhannya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, maka kamu harus megang kunci, megang rumusan, megang petunjuk megang pedoman yang bisa melihat mengarah kepada toko yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kudu gawa daftar blonjo sik. Gawa daftar blonjo sing mbok goleki apa? Tahu bahwa yang kamu cari materinya ini, nah kamu akan cari di mana di pasar itu di blok apa yang jual dengan sesuai barang yang kamu cari. Ya, misalnya kamu golek baut, kamu harus cari ke blok yang jual alat-alat perkakas. Kalau kamu masuk ke blok orang jual sayur mayur, gak ketemu. Ya, di blok perkakas, di blok alat-alat. Dari situ pun setelah ditemukan di blok alat-alat, kamu harus masih mencari lagi di antara alat-alat apa baut itu. Oleh. Analoginya ilmu fikih di dalam beragama, agama ini adalah satu kebaikan dan di situ ada subulus salam, ada beberapa jalan untuk menuju kepada kebaikan.
awake dhewe masih ketok dalan akeh, nek gak ro sesuai dengan kebutuhan yang kita cari, kita pun akan tidak bisa masuk ke dalam jalan yang banyak itu. Oleh. Masya Allah, ya huwal utawi ilmu fikih iku ilmu hadi, ilmu yang menunjukkan, sebuah ilmu yang bisa mengarahkan, menunjukkan ila sunanil huda, maring dalane pira-pira itu, maring dalane pira-pira itu pituduh, ila sunanil huda, maring pira-pira dalane pituduh. Pira dalane itu jalan, beberapa jalan untuk menunjuk mengarah, apa itu peta petunjuk, ya petunjuk arah. Allah masya Allah, wal hisnu yunji min jami'i sadaiti, huwa ta'al fikih, ilmu fikih iku hisnu menjadi benteng, bisa menjadi benteng. Yunji kan nyelamatake, yang menyelamatkan minat jami'i sadaiti saking pira-pira keelean, ya. Fikih atau ilmu fikih itu bisa menjadi benteng bagi kita untuk bisa selamat dari beberapa keburukan-keburukan yang selalu menghampiri ke kita. Ya, dengan belajar ilmu fikih, ya kita punya perisai, ya, yang bisa melindungi diri kita dari anasir-anasir jahat yang mempengaruhi kita. So, ibaratnya ngono, awake dhewe mlakukan seperti imunitas, seperti kita masuk, seperti orang sekarang. Agar selamat dari virus corona, dari virus penyakit, maka pakai masker. Maka maskernya itu fikih itu. Fikih itu masker itu. APD, alat, apa itu? Apa APD itu? Pengaman diri. Ya, APD, pakaian APD. Fikih itu. Dengan menggunakan APD, kamu bebas jalan kemana-mana. Tidak khawatir untuk mendapatkan atau terserang dari virus-virus yang mengkhawatirkan. Belajar kamu pesantren, banyak pahami ilmu fikih, kemudian kamu masuk dalam lingkungan kehidupanmu yang lebih nyata lagi, masuk menjadi warga kota Jakarta, masuk jadi warga kota New York, masuk dari warga kota Singapura, ya, yang penduduknya multikultural, ya, kamu dihadapkan dengan tradisi atau budaya yang tidak sama. Bagaimana situasinya? Bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita sebagai orang yang beragama Islam? Boleh enggak kita Jumatan hanya dengan 2 orang? Kan gitu. Padahal kita tahu syarat Jumatan secara normal 40 orang. Lah kalau kita tinggal di tempat di daerah yang multikultural, yang minoritasnya orang Islam, ya, kita tinggal dengan seluas daerah itu cuma ada, kita temui orang Muslim cuma 7 atau 10 orang yang jauh dari 40 orang. Boleh enggak Jumatan? Ya kan gitu. Boleh Kak? Oh, no, misalnya. Atau puasa. Puasa. Kita tinggal di suatu daerah yang daerahnya itu iklimnya tidak sesuai, tidak sama dengan iklim di negara-negara yang normal. Seperti subuh, terbit matahari jam sekian, jam 6, tapi nanti surupnya sama jam 6 sore. Ada satu daerah seperti di Islandia atau di kutub selatan sana atau kutub utara, yang dimana matahari hanya terbit 2 jam dalam 1 hari atau 1 jam dalam 1 hari.
Ya, puasa kalau dilihat dari hitungan matahari, terbit jam 11 siang, ya, terbit jam 11 siang, jam 11 siang baru terbit, kemudian tenggelam jam 12 siang tenggelam. Berarti posoe mung 1 jam tok. Ada yang siang terus, selikur jam. Selikur jam awan. Bengine mek orang 3 jam. Bagaimana ini cara puasanya? Apakah kita mengikuti matahari? Ya, apakah mengikuti jam? Nah, inilah kajian-kajian fikih. Ya, kajian-kajian fikih. Biar tambah cerdas ya akal kita di dalam beragama, maka belajar ilmu fikih. Ya.